Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kembali lagi di kelas tematik. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran kedua. Jangan lupa untuk berdoa terlebih dahulu sebelum memulai aktivitas ya. Selanjutnya, hari ini kita akan belajar tentang segi banyak dan keragaman budaya. Perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira seperti yang kalian lihat pada gambar, bentuk bangun datar apa saja yang terlihat? Iya, ada segitiga, ada trapesium, dan ada persegi panjang. Gambar ini kira-kira gambar apa? Gambar di atas merupakan contoh dari segi banyak. Bagaimana dengan contoh yang bukan segi banyak? Iya, seperti ini gambarnya. Gambar di atas bukan segi banyak karena garis yang membatasi tidak tertutup dan melengkung. Ayo, dari bentuk tersebut, apakah segi banyak adalah kurva tertutup? Ya, karena segi banyak adalah kurva tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis. Apakah sisi segi banyak adalah garis lurus? Ya, karena garis merupakan potongan garis lurus dan tidak melengkung. Apakah itu segi banyak? Segi banyak adalah bangun datar tertutup yang sisinya dibatasi oleh garis dan memiliki sudut paling sedikit 3 sisi. Berdasarkan bangun datar yang kamu temukan pada gambar pawai budaya tadi, kelompokkan mana yang termasuk segi banyak dan bukan segi banyak. Yang termasuk segi banyak ada segitiga, trapesium, persegi, jajar genjang, dan persegi panjang. Sedangkan yang bukan segi banyak adalah lingkaran, oval, dan setengah lingkaran. Tulislah contoh penggunaan segi banyak yang ada di sekitarmu. Kira-kira apa saja ya? Iya, ada pintu, lemari, buku, atap rumah, dan lain-lain. Apa manfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari? Kemanfaat segi banyak dalam kehidupan sehari-hari adalah sebagai alat bantu makhluk hidup. Apakah yang akan terjadi jika segi banyak tidak ada dalam kehidupan sehari-hari? Makhluk hidup akan mengalami kesulitan, terutama makhluk hidup manusia. Ayo kita bermain. Kira-kira yang bukan gambar segi banyak apa aja ya tadi? Betul, ada garis, ada lingkaran, dan ada garis yang melengkung. Sedangkan gambar segi banyak ada trapesium, segitiga, persegi, dan gambar yang memiliki sisi serta kurva yang tertutup. Kira-kira definisi segi banyak tadi apa ya? Iya, definisi dari segi banyak adalah kurva tertutup yang dibatasi oleh garis. Ciri-cirinya, bentuknya tertutup, sisi berbentuk garis, dan memiliki sudut. Keberagaman budaya Indonesia sangat indah, di antaranya tarian, rumah adat, makanan, dan lain-lain. Keberagaman tersebut memperkaya budaya Indonesia. Tahukah kamu bahwa kita bisa mendesain keberagaman budaya Indonesia dari Tangram? Tangram? Apa itu Tangram? Tangram adalah 7 buah bangun datar yang disusun membentuk suatu benda. Sama seperti gambar sebelumnya tadi. Sekarang kita akan membuat tangram bersama-sama. Yang pertama, kalian ambil kertas berbentuk persegi panjang. Ingat, persegi panjang. Kemudian kalian lipat secara diagonal dan potong sisanya. Kamu akan memperoleh bentuk persegi dan kamu juga bisa menggunakan kertas berbentuk persegi panjang. Potong persegi menjadi 2 buah segitiga seperti pada gambar.
Kemudian ambil satu segitiga lalu lipat menjadi 2 bagian. Potong pada lipatan agar menjadi 2 segitiga yang lebih kecil. Selanjutnya, ambil segitiga lainnya lalu lipat sedikit di bagian tengahnya. Lipat sudut segitiga yang berlawanan lalu potong. Kamu akan memperoleh satu trapesium dan satu segitiga, sama seperti yang ada di gambar. Selanjutnya, kalian lipat trapesium menjadi 2 bagian, lalu potong sesuai dengan titik-titik yang sudah dicontoh. Lipat kembali satu bagian trapesium sehingga kamu memperoleh bentuk persegi dan segitiga. Sudah ada 5 bentuk, dan yang terakhir lipat trapesium kecil yang tersisa lalu potong menjadi 2. Kamu akan memperoleh bentuk jajar genjang dan segitiga. Nah, gambar tadi, Tangram tadi bisa kalian gunakan sebagai membentuk pakaian adat atau membentuk suatu bentuk tarian khas seperti yang akan kita bahas pada materi selanjutnya. Selain makanan, rumah adat dan alat musik tradisional, Indonesia juga memiliki berbagai jenis tarian daerah. Salah satunya adalah tari Bungong Jompa. Siapa yang tahu Bungong Jompa berasal dari mana? Iya, Bungong Jompa berasal dari Aceh. Dan kira-kira bagaimana ya gerakan menari Bungong Jompa ini? Ayo kita simak gambar di samping. Gerakan yang pertama, kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali ke kanan dan ke kiri. Kedua tangan di atas, kaki jinjit, hentakkan 2 kali ke kiri, 2 kali, hitungan 4 kali 8. Selanjutnya di gerakan yang kedua, menghadap serong ke kanan, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Menghadap serong ke kiri, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kiri ke depan, bergantian kanan dan kiri sebanyak 2 kali dengan hitungan 2/8. Gerakan yang ketiga, menghadap serong ke kanan lagi, kedua jari rapat ditarik ke atas, kaki kanan menghadap ke depan. Tangan ditarik ke bawah, kaki kanan mundur. Kemudian menghadap serong ke kiri, jari kedua tangan dirapatkan lalu ditarik ke atas, kaki kiri melangkah ke depan bergantian kanan dan kiri masing-masing 2 kali dengan hitungan 2/8. Gerakan selanjutnya adalah kedua telapak tangan saling berhadapan, dibalik ke kanan dan ke kiri secara bergantian, kaki berjalan di tempat sambil diayun. Dan gerakan terakhir, kedua tangan memegang bahu, tangan didorong ke depan, tangan lurus, jari tangan mengarah ke atas, kaki maju bergantian kanan dan kiri dengan hitungan 2/8. Selanjutnya, Indonesia itu ternyata memiliki banyak sekali keberagaman budaya ya. Bagaimana ya agar budaya bangsa tetap terjaga? Pak Semi, Pak Encep, Pak Made, Pak Udin, dan Pak Nur tinggal di Kampung Babakan. Mereka berasal dari suku yang berbeda-beda. Mereka juga mempunyai kesukaan makanan masing-masing. Makanan yang berbeda-beda. Makanan kesukaan mereka adalah makanan khas daerahnya. Mereka juga sangat ahli dalam memainkan alat musik daerah masing-masing. Mereka menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa sehari-hari, meskipun masih berpengaruh dengan logat bahasa daerah mereka. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi asal, bahasa, makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaan dari masing-masing orang. Yang pertama, Pak Semi. Pak Semi tadi berasal dari Maluku, menggunakan Pak Encep
berasal dari Jawa Barat, Pak Made berasal dari Bali, Pak Udin dari DKI Jakarta, dan Pak Nur dari Jawa Tengah. Pak Semi menggunakan bahasa Maluku. Makanan khasnya adalah sagu papeda, alat musiknya tifa, pakaian daerah atau pakaian adat disebut baju cele, tarian khasnya adalah lenso cakalele, dan kebiasaannya adalah kalwedo. Kalian sekarang silakan mencari bahasa, makanan, alat musik, pakaian daerah, tarian, dan kebiasaan dari masing-masing orang. Jawa Barat bahasa apa, Bali bahasa apa, DKI Jakarta menggunakan bahasa apa, dan Jawa Tengah menggunakan bahasa apa. Silakan kalian cari, kemudian kalian catat di buku ya. Selanjutnya, mereka merupakan contoh keberagaman masyarakat Indonesia. Meskipun mereka dari suku yang berbeda-beda, mereka dapat hidup berdampingan dengan baik. Bacalah teks berikut ini. Siap menghadapi musim hujan. Silakan kalian pause untuk membaca. Sudah? Selanjutnya, diskusikan pertanyaan berikut ini. Apa yang dilakukan warga desa Kampung Babakan sesuai dengan bacaan tadi? Iya, kerja bakti membersihkan selokan. Mengapa mereka melakukan kerja bakti? Karena musim hujan sudah tiba. Mereka sepakat membersihkan selokan agar tidak kebanjiran. Apakah warga desa mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Ya, karena mereka bergotong royong membersihkan selokan tanpa membeda-bedakan suku, agama maupun sosial. Apa manfaat sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan bagi warga Kampung Babakan? Terciptanya rasa aman dan nyaman. Apa yang akan terjadi ya jika warga tidak mempunyai sikap mengutamakan persatuan dan kesatuan? Iya, akan timbul perselisihan dan hidup tidak akan tentram. Tugas untuk kalian hari ini adalah silakan kalian amati tentang diri kalian dan teman kalian pada saat berdiskusi tadi. Yang pertama, apakah keberagaman yang kelompok kamu miliki? Yang kedua, apakah ciri-ciri fisik seperti warna kulit, rambut, tinggi, dan lain-lain anggota kelompokmu itu atau kamu dan temanmu sama atau berbeda? Yang ketiga, mengapa meskipun kalian memiliki ciri-ciri fisik yang berbeda, tetapi tetap harus bekerja sama? Yang keempat, apakah kalian memiliki pendapat yang sama? Jelaskan. Yang kelima, samakah cara kalian menyampaikan pendapat? Dan yang keenam, apakah keberagaman tersebut membawa manfaat bagi kelompok kalian? Jelaskan. Terima kasih. Hari ini kita sudahi pembelajaran kedua. Jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan dan menerapkan 6M. Sekian dari saya. Sampai bertemu di pembelajaran selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.